pesta pora itu faktor kelekatannya tuh karena namanya atau karena justru lo udah pernah ngebangun sesuatu hal yang berhasil dan orang percaya? Menurut gue ya karena nama. Jadi orang gak perlu memaknai lagi gitu. Kayak pesta pora orang udah punya ekspektasi kayak wah gue akan pesta pora nih di sana gitu. Tapi gitu. lo sengotot itu sama nama pesta pora? Bahkan sampai akun Instagram saat itu kalau gue gak dapet si akun Instagram @pestapora, udah gue gak mau bikin Instagram. Dan gak mungkin orang datang, orang kota nih misalkan saat itu, misalkan orang Jaksel gitu. Atau kayak lu gitu datang gitu buat datang nonton ST12 doang gitu kayak ya kayak enggak deh, tapi ini ada satu wadah festival urban gitu lifestyle ngedatengin mereka, jadi akhirnya orang gak gengsi untuk gue datang nih gue bisa nonton mereka gitu. Akhirnya kan ya itu bagian dari rasa penasaran kan. Apaan sih? Sahat Ginanjar lagi ngitung ini Peko. Apa? Ini BTS mau konser Desember nanti. Oh, Iya, BTS. Iya gue hitung-hitung. Bataso? Betis. Itu 3 hari. 1 hari 6.000 sampai 65.000 sampai 75.000 penonton. 1 tiket 3 juta. Kaya dah tuh BTS ya. Bisa gak ya gue bikin acara yang sama tapi pakai trio berubur? Mau kepikiran tuh bisnisnya tuh Peko. Gak. Kalau mau nanya bisnis kayak gitu, sama yang udah jago aja. Siapa? Itu yang lagi tidur. Mas, saya tahu ini syutingnya pagi. Saya tahu ini syutingnya pagi, lu jangan tidur. Karena tadi lu ngebahas mimpi kan, jadi mimpi aja. Kayak lebih mudah. Tapi jangan-jangan itu lagi orang sukses tuh mimpi dulu yang banyak. Ya kayak lebih enak dimimpiin aja udah, nggak usah dicari tahu kenapanya, gimana caranya. Tahu kan Mimpiin aja. gitu. Iya. Kita mah motivasinya dulu aja sih. Iya. Berapa tuh kalau 70.000 kali 3 juta? Kali 3 juta itu 210 M. Bukan sampai muntah. Minta duit. Itu saldo gue kalau dicek di ATM sampai ke ATM sebelah. Wah, itu setiap menit ngecek saldo terus. Belum berkurang. Terus Masih ngeceknya ada. gini, ada orang di samping nih. Nggak, lu ngecek ATM gitu, info saldo terus lu minggir gitu biar orang lihat. Kenapa dicatat aja? Ini buat inspirasi. Inspirasi. Berapa Kiki jiwa? Ucup. Wey. Kita hitung beneran coba ya berapa Ayo ya? itu beneran. Beneran. Itu gede banget itu. Tadinya tuh dia 2 hari Peko. Terus jadinya? Jadi ditambahin lagi 1 lagi. Oh, 2 hari lagi. ya biasa lah karena mungkin potensi penonton yang akan datang nggak cukup kalau 2 hari. Kalau artis iya. gede gitu kan ya. Coba 210 miliar. sampai harus horizontal. 210 miliar. Iya. Itu si Jimin dapat berapa ya? Ya 10%-nya kali 3 630 miliar. Anjay, tapi belum bisa beli Mbappe. Belum bisa. Ngapain sih kita kerja keras beli Mbappe tuh? Mbappe-nya juga bingung. Buat numpel mulutnya Farhad Abbas bisa kayaknya ya. Belum bisa. Oke ini ya. Cup, nih gue bikin ini episode spesial karena buat Wah. gue ini mau gue persembahkan untuk anak gue nih ya. Mantap. Anak gue ngefans banget sama lo. Rafathar. Hah? Emang Susrini. Dia Susrini. Raffi Ahmad banget gue. Nih, gue bikin untuk anak gue Cup. Tapi yang jadi kegelisahan gue pertama adalah, lo deket gak sih sama orang tua? Lo punya hubungan istimewa gak sama orang tua lo? Biasa aja. Istimewa sih enggak, cuman ya deket-deket. Ya deket. Kontaknya apa nih? Kontaknya? Dalam artian lo kayak didukung dalam semua hal yang lo pilih. Oh, lebih dilepasin. Dicuekin. Gak peduli. Kayak dekat-dekat ya, lebih kayak nggak nuntut gimana sih, kayak ya udah lu lakuin aja. Yang penting tahu batasannya, tahu salahnya di mana, tahu benernya di mana, gitu aja. Tapi lo sejago ini ngorganize event tuh ada sumbangsi dari didikan orang tua juga? Ya tanpa disadari mungkin ada ya, kayak gimana cara lu memperlakukan orang kan itu basicnya kita dapat dari orang tua kan. Oh, iya sih. Gimana cara memperlakukan orang, gimana cara ngobrol sama orang. Kalau dari orang tua sih kayaknya sumbangsi ya, kalau sumbangsi karir kayaknya enggak ya, karena orang tua gue akuntan. Oh. Nyokap gue ibu rumah tangga.
Jadi jauh dari gitu-gituan, bahkan bisa dibilang kita berada di level ekonomi yang menengah lah gitu. Cenderung ke bawah lagi, ke atas. Begini. Lah, Iya. berarti lu milih kuliah akuntansi itu juga, kan gue nonton di Reddit tuh lu pemilihan kuliah lu justru akuntansi dianggap jauh banget karena bokap juga dong berarti. Iya, mungkin karena dulu ya kita kan patokannya kayak lu mau kuliah apa sih? Kita ngeliat bokap kita kan akuntansi, akuntan. Gue tuh pengen kuliah seni, cuman saat itu belum populer lah ya, tahun 2004-an gitu. Lu kuliah seni mau jadi apa ke depannya gitu. Ya akhirnya gue milih di waktu itu disuruh pengen kuliah di salah satu kampus seni, cuman bukan nggak dibolehin ya, tapi kayak yakin mau jadi apa gitu. Mau jadi apa dalam artian saat itu trigger buat kuliah di kampus seni itu kan karena saat itu di IKJ kan banyak anak band lah ya, banyak artis saat itu ya. Lu trigger pengen kuliah di sana karena pengen ada di satu circle sama mereka kan gitu. Ya akhirnya ya itu bukan jadi alasan yang kuat. Ya udah gue coba kuliah seni, ngambil di Trisakti, tapi pilihannya 2. Akhirnya akuntansi gue jadiin pilihan pertama, yang DKV-nya kedua. Jadi kayak ya udah seenggaknya fasilitasin orang tua, ya gue akuntansi ini pertamanya gitu. Ya pas akuntansi ujiannya bisa dibilang ngasal lah. Yang di DKV-nya serius. Keterima di akuntansi. Oh, akuntansi itu emang asal-asal. Ya kesimpulannya gak ke situ. Bukan Iya. gitu. Keterima di akuntansi kayak ya udah gue jalanin aja ya, ternyata itu kan visioner ya. Itu adalah profesi yang dibutuhkan semua karir. Iya juga. Iya, benar. Di karir lu gimana? Gue sih akuntansi no. Gue gak ngerti ngatur duit gue. Gue sendiri aja gak bisa. Tapi ngeluarin duit tahu kan? Iya. Tahu. Itu terus keahlian gue. Tapi gue kira tuh emang ada didikan gitu dari dari kecil emang disuruh udah pakai hati. Yuk ucap yuk. Pakai hati sama itu. Pakai rompi. Iya, pakai rompi. Kirain dari sono gitu. Dari kecil udah pakai hati, kenapa enggak nanti buat kamu gede pasti. Pasti kepake. Udah, Iya aja. nurut. Iya. Soalnya jago banget organize event apa kok. Nah, Iya. ini ada pertanyaan dari anak gua nih. Wah, anak gua tuh nitip 2 nih. Ini gua bacain nih biar nggak salah nih. Sebagai anak organisasi yang pengen jadi IO, gimana cara terbaik mengatur ekspektasi antara konsep acara yang ideal di kepala dengan realita tak terduga di lapangan? Jangan pakai naga. Udah gak mungkin. Di konsepnya jangan ada naga. Coba dirangkum Hat, pertanyaannya apa? Jadi maksudnya itu gimana sih caranya jadi Bang Ucup? Intinya mah itu dah. Nggak kan, biasanya kalau misalnya kita bikin IO gitu kan, atau bikin acara itu kan Iya. ada ekspektasi bahwa acaranya akan jadi seperti ini nih. Tapi ternyata di lapangan ada banyak sekali masalah yang tak terduga gitu loh. Sehingga bisa jadi itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Sebenarnya kan kuncinya kalau misalkan apa yang ada di kepala kita yang akan kita deliver kan, ya ekspektasi ada di situ ya. Misalkan ada kendala teknis, kuncinya ya solutif aja. Biasanya kan kalau ada kendala teknis, orang dikasih kendala teknis nih, wah pusing nyari siapa yang salah, nyari apa yang segala macam gitu. Bukan fokus di solusinya gitu. Setelah fokus di solusinya ya itu akan tetap oke. Ada kendala teknis nih, objektifnya misalkan lu mau jalan dari satu tempat ke tempat lain. Di sini ada jalan ditutup, kan lu tinggal belok gitu doang kan sebenarnya gitu. Jadi kayak lu tadinya harus lurus jalannya, jalannya ditutup nih ada kawinan, ya udah belok aja gitu kan, ada solusinya gitu ya. Kuncinya di situ aja. Jadi jangan sampai konfliknya misalnya nih salah satu timnya gitu ya. Enggak ya masalah marah tapi nanti ya cari solusinya dulu ya supaya jalan ya. Cari tetap ketujuannya gimana gitu. Jangan lu lagi harus jalan lurus ada kawinan ditutup, lu marah-marah sama kawinan, goblok lu, harusnya gue lurus nih, jadi mesti belok-belok segala macam gitu ya. Kawinan diem aja ya, orang gue tetap kawinan gitu. Kemana gue pergi lu kawinan. Ya kuncinya kan tetap fokus ke tujuan yang mau outputnya ada dicapai di mana gitu. Jadi kayak saat kena masalah kan pasti akan ke breakdown langsung tuh. Oke, problemnya ini ya, apa yang bisa kita lakuin, A, B, C. Oke, biar tetap sampai di tujuan, problem A nih dilakuin tapi masih ada problem lagi. Oke, B. Oh ya berarti ya intinya tetap di tujuannya seperti apa. Saat lu udah tahu nggak mungkin sampai tujuan nih, ya udah sampai yang terbaik yang bisa lu lakuin gitu. Jadi kayak apa ya, analoginya gimana ya? Pokoknya cara berpikirnya itu harus ada metode ilmiahnya lah gitu supaya kemudian nyampe atau gitu. Sebenarnya solutif aja sama
sama lebih teknis ya sebenarnya. Kalau kendala di teknis ya udah gitu. Kalau kendala di teknis kan bisa dilakukan. Oh kendala di teknis nih mic-nya nggak nyala gitu. Ya udah berarti mesti diganti dialognya atau diganti apa atau talentnya nggak datang. Ya itu samperin aja rumahnya. Goblok. Repot juga tuh. Roma Irama belum datang, bikin baru. Gitu. Emang bisa? Nggak bisa. Canda. Gitu. Iya. Ya intinya lebih kayak gitu kan, fokus lu tujuannya di mana ya udah gitu. Fokus sama tujuannya ya. Yang Iya. penting fokus sama tujuannya. Iya, Jadi kayak konsep kreatif kan misalkan apa nih? Bukan ya yang tadi pertanyaan tadi dong. Pertanyaan tadi dong. udah diganti pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi mana? Sebagai anak organisasi yang pengen jadi event organizer, cara terbaik mengatur ekspektasi antara konsep acara yang ideal di kepala dengan realita tak terduga di lapangan, yaitu solutif. Ini jawabannya solutif. Solutif. Ada di B ya. Nah, itu solasi. Iya. Berarti kita nggak perlu takut dalam waktu proses konsep itu nggak perlu takut ini kayaknya ntar takut nggak bisa takut ini gitu. Ya analogi kalau stand up deh, misalkan punchline lu nggak kena, lu ngapain? Nangis. Iya. Itu baru jahat amat sih. Punchline nggak kena ya udah gua azan aja dah. Gue Kristen lagi. Oh iya. Jangan gitu. Gak kelihatan beragama. Gue nanya. Oke, pertanyaan berikutnya Gil. Iya. Coba. Apa momen terbesar yang lo anggap bahwa kayaknya IO ini adalah bidang yang benar-benar ingin ditekuni sepanjang masalah. Bukan cuman kayak euforia hari itu doang gitu loh. Ada momennya gak? Momennya ya? Enggak, kalau ngomongin momen enggak ada sih. Cuman mungkin lebih kayak gue ngeliat ya industri ini nggak ada batasan gitu loh. Lu eksplorasi lu bisa jauh, imajinasi lu bisa jauh gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat gue excited dari tahun ke tahunnya. Wah tahun depan ngapain lagi? Gue bisa ngelakuin apa lagi ya? Ini apa lagi yang bisa gue lakuin buat ngebikin orang seneng ya? Apalagi yang bikin orang nggak nebak ya. Lu bakal datangin apa? Bakal ngelakuin apa ya gitu. Itu akhirnya yang jadi excitement ya karena ya nggak ada batasan. Kayak lu sejauh-jauhnya imajinasi gitu lo bisa ngelakuin gitu ya. Akhirnya gue ngeliatnya oh ya menarik juga. Tapi sejauh-jauh imajinasi objektifnya tetap sama kan, bikin orang seneng ya. Gimana caranya imajinasi lu bukan bikin orang mikir kayak apa ya, tapi anjing ini bakal seru banget gitu. Bikin orang seneng, tapi kan berarti ada titik pertama yang lo lihat bahwa kayaknya bikin acara atau bikin event itu akan bikin orang seneng deh. Itu titik pertamanya di mana lo lihat itu? Di Namit di Jedong. Titik pertama bikin orang seneng sebenarnya ya itu akhirnya jadi trigger gue untuk Amit. Pagi. Iya titik pertamanya mungkin karena sebelum-sebelumnya gue buat event gitu end up-nya orang sampai akhirnya seseneng itu dalam artian waktu gue masih di festival yang masih kerja di Synchronize waktu itu ada satu momen abis 2018 apa 2019 ya selesai event orang yang berbondong-bondong keluar venue itu sambil ngaci Ada ini apa? Ini amalan mata. Kurang lurus nih. Ada nempel di tembok gitu. Kayaknya kurang lurus. Masa ditempel di ini. Gak pernah ngaci dong. kok ngaci kenapa ngaci ya? sambil nyanyi kayak Ngaci kan nyanyi. kenapa ngaci Ada tau orang. Iya bener. Tapi gak keluar konser. kan bisa juga terlalu manis untuk dilupakan. Gimana sih yang ini selain itu? Iya sambil nyanyi gitu jadi kayak gue ngeliatnya wah gila segininya ya ternyata diterima orang ya senang banget gitu. Dan setelah dari situ gue inget banget gue lagi jalan di depan Citos gitu pinggir jalan mau nyebrang ke arah Highscope, jalan di trotoar gitu ada motor berhenti. Wah Bang Ucop makasih ya kata dia kayak gitu. Wah segininya ya gitu kayak akhirnya wah ya ini gue akhirnya gue nemu di sininya gitu loh. Di sininya kayak oh ternyata bisa ya bikin orang sebahagia ini ya. Gue kira ya yang gue anggap yang bikin orang bahagia pasti kan yang tampil di atas panggung ya. Tapi kalau untuk keseluruhan event akhirnya itu bikin orang senang, bikin orang bahagia, appreciate itu jadinya kayak
oh bisa ya satu event bikin orang bahagia bukan karena satu penampil doang gitu. Jadi ya itu akhirnya yang bikin gue untuk kayak wah gue harus apa yo? Gue jadi nungguin. Harus joget. Berarti setiap kali lu Gue harus konsisten di sini gitu. Setiap kali lu mikirin konsep tuh selalu tolak ukurnya adalah orang seneng nggak ya sama ini gitu ya? Nggak, yang di awalnya nggak kayak gitu ya. Bikin konsep sebenarnya simple. Bikin event kan kayak apa yang fasilitasin yang orang mau sama fasilitasin rasa penasaran orang gitu kan. Selebihnya rasa penasaran orang gitu ya yang orang mau ya udah tentang siapa yang lagi happening gitu kan. Tapi rasa penasaran orang nih, rasa penasaran kan beda banget kalau misalkan lu akhirnya mengkolaborasikan satu musisi dengan musisi ini yang akan menghasilkan bla 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 bla, itu kan bikin akan jadi apa ya? Ya maksudnya bikin orang sebisa mungkin pas saat lihat announcement-nya tuh kayak anjing ini bakal lucu banget, tapi akan gimana ya? Ya orang datang ke festival musik kan nggak pengen disuruh mikir. Yeah. Orang pengen datang tuh kayak ya lu pengen seneng di situ. Yang bikin orang seneng kan adalah jangan bikin orang mikir, bikin orang dapetin apa yang emang mereka mau gitu. Nah berarti rasa penasaran itu lo create dong. Kan lo kita anggap ya penasaran itu kan bukan sesuatu hal yang kita tahu karena itu orang lain yang punya. Berarti lo create dong rasa penasaran itu sebenarnya. Iya, dan untungnya karena gue tumbuh besar di lingkungan yang bisa dibilang masyarakat banget lah ya, masyarakat banget yang ya cenderung di ranah menengah gitu. Jadi gue tahu orang apa sih yang bikin orang senang, yang bikin orang pengen ngeliat apa ya. Dan di saat gue bertumbuh besar gitu, gue ngeliat kayak satu momen sesimpel gini ada rasa penasaran kayak orang. Gue tumbuh besar di lingkungan yang seperti itu, sehari-hari dengerin apa yang ada di Dahsyat, apa yang ada di DVD segala macam. Saat gue 2019 si Synchronize itu kan gue bikin karaokean, Om Leo sama Andika, ST12, Raja sama Wali gitu. Itu kan jadi hal yang sebenarnya itu kayak biasa aja deh. Tapi ada orang di perkotaan ini yang kayak, wah anjing gue akhirnya punya kesempatan ngelihat Andika langsung. Andika kangen band ini? Iya, ngelihat Raja langsung, nyanyi lagu-lagunya mereka langsung gitu. Dan karena mereka kan main pasti di kota-kota yang dan gak mungkin orang datang, orang kota nih misalkan saat itu misalkan orang Jaksel gitu atau kayak lu gitu datang gitu buat datang nonton ST12 doang gitu kayak ya kayak enggak deh. Tapi ini ada satu wadah festival urban gitu, lifestyle, ngedatengin mereka. Jadi akhirnya orang gak gengsi untuk gue datang nih, gue bisa nonton mereka gitu. Akhirnya kan ya itu bagian dari rasa penasaran kan. Oke, ya, gue ngerti. Nah tapi gue nangkap gak lu? Iya, berarti intinya lo memfasilitasi rasa penasaran orang-orang kan? Fasilitasin guilty pleasure orang aja. Iya, gitu iya. aja. Gak mungkin lo gue nonton spesifik nonton Roma Irama, gak mungkin. Tapi ada hi-fi-nya. Iya. Ya. Nah tapi gue yang bikin kan konsep itu kan baru ada di terakhir kemarin ini ya. Yang mau gue tanya ini justru adalah lu bikin paspor pertama itu lu jualan tiket dulu sebelum konsepnya jadi bahkan. Betul. Ya kan? Ya karena emang gak ada, Pesapora gak pernah ada konsep. Nah artinya bahwa kemudian dan 17.500 gue nonton Iya 17.500. Nah, mereka tuh penasaran di apanya? Apakah kan kalau misalnya kita anggap ini isu yang lagi sekarang beredar nih ya, Ferry Irwandi dibayar 50 juta ya karena kompetensi. Oke ya. Orang beli tiket paspor yang belum kebayang. Belum ada track record. Kenapa orang mau beli? Karena saat itu abis pandemi orang starving sama pertunjukan kan. Oke. Saat itu bisa dibilang ya Pesapora salah satu yang announce duluan gitu. Waktu itu gue bikin Pesapora ya gue pengen namanya Pesapora biar orang tuh udah nggak perlu repot memaknai lagi gitu. Kayak lu bikin apa sih ya, gue bikin Pesapora. Dan saat itu mungkin yang nolong Pesapora narsisnya ya karena gue yang buat mungkin ya. Karena gue yang buat jadi orang udah ngerasa oh gue udah trust deh kalau Ucup yang buat nih gitu. Oh lo ngerasa bahwa kompetensi lo udah cukup kebangun sehingga saat itu gue nggak ngerasa kayak gitu, cuman ya orang-orang akhirnya beropini ya karena Ucup yang bikin. Ucup yang bikin jadinya ya gue ke band juga akhirnya band nggak bertanya dulu nih festival apa segala macam, ya udah Ucup nggak perlu pusing lagi lu nanya lagi gitu. Iya. Jadi kayak mungkin ya saat itu di saat orang haus akan hiburan itu kan
2022 itu kan festival musik kayak gorengan di seminggu pertama puasa lah gitu. Oh iya. Kristen nggak tahu ya gitu. Jadi semua orang beli gorengan nggak peduli lu belinya di mana kan. Semua gorengan ludes pasti kan gitu ya. Itu festival musik 2022 kayak gitu. Diuntungkan saat itu ya karena lumayan Pesta Pora announcement lumayan awal lah ya. Oh jadi lu dapat dua advantage lah ya. Abis pandemi dan lu pernah membuktikan di festival lain bahwa lu berhasil gitu. Jadi kompetensinya ada, rasa laparnya orang juga ada. Iya, gitu rasa lapar orang terjawab karena udah gue nggak usah raguin dan saat itu juga kita langsung announce 58 nama deh saat itu ya udah. Oh, walaupun belum deal katanya. Belum dibayar. Waduh, belum dibayar. Itu kan salah satu privilege. Iya. Enaknya kalau orang udah punya kompetensi ya itu kali ya. Bahwa kemudian artis juga begitu bernegosiasi baru lo bisa ya, bisa udah. Bisa gue announce nih udah langsung nih. Ya tapi gue komunikasi, gue izin dulu ya, gue announce dulu nih gitu. Ya artinya dia percaya kan sama lo ya. Nah tapi ini gue suka nih sama nama Pesta Pora. Di bukunya Malcolm Gladwell di Tipping Point bilang bahwa salah satu faktor yang bisa menyebarkan epidemi adalah karena adanya faktor kelekatan. Pesta Pora itu faktor kelekatannya itu karena namanya atau karena justru lo udah pernah ngebangun sesuatu hal yang berhasil dan orang percaya? Kayak karena menurut gue ya karena nama. Jadi orang nggak perlu memaknai lagi gitu kayak Pesta Pora, orang udah punya ekspektasi kayak wah gue akan Pesta Pora nih di sana gitu. Jadi excitementnya kebangun kan. Orang udah ngerasa happy duluan sebelum bahkan Pesta Pora ya. Jadi kayak di sana mood orang tuh kayak gue datang Pesta Pora, gue mau Pesta Pora. Mau happy gitu. Gue kira tuh pertanyaan loh. Pesta Pora. Pesta Pora. Awalnya terlalu langsung. Pesta Pora. Pesta Pora. Awalnya nanya. Akhirnya jadi berpesta Pora. Ide namanya awalnya nanya kan ya. Masa gitu? Pesta Pora tanda tanya. Pesta Pora. Mungkin kan misalnya dia kan pernah jadi manajer band, manajer artis, datang ke sebuah kota yang kebetulan di Jawa gitu. Habis acara Pesta Pora. Wah oke juga nih. Gak rasis tau. Kalau gitu kan gue orang Jawa. Tapi lu sengotot itu sama nama Pesta Pora. Artinya gini. Iya. Bahkan sampai akun Instagram saat itu kalau gue nggak dapet si akun Instagram @pestapora, udah gue nggak mau bikin Instagram. Misalkan @pestapora.id atau @pestaporafest gitu, gue nggak mau, gue pengen @pestapora aja gitu. Akhirnya itu gue beli dari adalah orang gitu yang udah punya akun. Lo beli? Iya. Ada yang udah bikin. Ada yang udah bikin 2.500.000 gitu. Dulu dia kayak punya clothing. Terus nggak tinggal di Indonesia lah, gue DM kan akhirnya. Gue DM ya udah 2.500.000 itu. Kalau dia tahan itu, kalau dia mau tahan itu, lumayan itu. Kayak ada deh kalau buka akun Pesta Pora ada DM gue pertama ke orang itu. Lu nge-DM ke akun itu sendiri? Iya, iya karena. Oh lu awalnya kan mau bikin akun terus tiba-tiba ternyata udah ada. Iya udah ada @pestapora udah ada. Terus kemudian lu cari siapa yang punya. Soalnya saat itu DM ke Pesta Poranya nggak dibalas, tapi si Pesta Pora ini nge-follow 2 orang. 2 orang ini gua. Udah gampang banget tuh untuk menebak siapa yang punya ya. Iya 2 orang ini gua DM, gua reach out, akhirnya nggak balas gitu kayak oh ya udah bla 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 ya 2.500.000 tuh. Kayak dalam hati gua anjing 2.500.000 followers. Ya, tapi murah itu cuy. Gua butuh lagi nih gitu. Iya. Tapi lo kasih tahu peruntukannya apa? Iya gua hi there, may I get your account? Looks like your account didn't active. May I get your username? Gue DM pertama gue. Nawar orang di pasar banget tuh ya. Ini mah kayaknya barang dilelek ini. Pada rusak ini. Udah defect. Iya, jadi April 13 April tuh gue nge-DM 2022. Oh iya. Itu sebelum announcement 13 April, terus 19 April announcement. Oh. Gila ya lu tuh bener-bener kayak wah ini pokoknya namanya harus ini, ininya harus ini. Lu termasuk perfeksionis dong, Cup. Kalau dari sisi itu ya. Bukan perfeksionis kali ya, karena ya tahu apa yang dimau aja gitu kali. Dan lo, ya maksud gue perfeksionis itu kan adalah tahu apa yang dimau dan ngerasa itu harus itu gitu. Iya, harus karena itu. Kalau untuk masalah
seperti nama gitu, gue kadang nggak punya plan B lagi. Gue kayak misalkan pesta pora, jadi pesta poria atau pesta pora festival, jadi apa segala macam. Enggak, gue main pesta pora. Kalau emang saat itu hakinya nggak dapet, akun Instagram nggak dapet, kayak udah deh nggak usah bikin festival musik gitu. Bener, mungkin jadinya kayak nggak jadi bikin gitu. Aduh, bisa kebayang gak lo? Kalau itu diterapin di nama anak. Kalau nggak dapet Budi nggak mau lah. Jangan lahir lo ya, jangan lahir. Masukin lagi aja lah kalau nggak mau Budi. Pak, tapi anaknya cewek, nggak mau namanya Budi. Wah, gue mau namanya Budi. Juga sih. Iya, kayak ya saat itu udah, karena untuk hal-hal kayak gitu gue kadang nggak punya plan B-nya. Tapi kalau untuk hal-hal teknis penyelenggaraan ya gue pasti punya plan B, plan C-nya lah gitu. Tapi jadinya sakral banget ya, pesta pora jadi sesuatu hal yang sakral buat lo pribadi dan buat personal lo akhirnya gitu loh. Itu kayak namanya udah jadi punchline gitu kan, pesta pora gitu kayak. Ya orang kayak wah pesta pora namanya gitu. Iya. Di setiap perjalanan pesta pora tuh pasti selalu ada ya pelajaran berharganya ya. Tapi menurut gue kayaknya tahun kemarin yang paling seru ya. Yang lo dapat apa di situ? Yang gue dapat ya pelajaran. Maksud gue adalah dinamikanya kan ini yang paling ternyata mengusik lebih banyak orang daripada yang lo sangka gitu loh. Iya ya, sebenarnya kalau yang gue dapat ya pelajaran terkait tentang apa ya? Tentang reaktif terkait prinsip seseorang lah ya gitu. Itu kan hal yang sebenarnya ini jadi hal yang salah ya gitu, hal yang lalai gitu ya. Lebih di situ aja ya. Akhirnya gue ke tahun berikutnya ya gue udah pasti tahu gimana caranya gue mencari sponsor dan gimana cara gue berkoordinasi dengan para penampil terkait tentang restriction mereka apa aja gitu. Karena saat itu kedua pihak maksudnya mungkin bahasanya lebih kayak si pihak artis juga reaktif, padahal di kontrak dan di riders mereka tidak ada informasi terkait itu. Ya gue pun juga ngerasa ini hal yang salah ya gitu, hal yang sensitif gitu, yang emang harus jadi pelajaran gue untuk tidak akan terulang 2 kali gitu. Lebih situ aja sebenarnya. Itu tahun pertamanya sponsor itu masuk apa gimana? Iya, tahun pertama. Bener-bener tahun pertama ya? Iya, karena kan objektif kita sponsor. Untuk menyelenggarakan sebuah event, objektifnya sponsor, ya oke gitu ya. Saat itu sponsor itu udah ikut di beberapa event, nggak pernah ada masalah. Ya nggak pernah ada isu gitu yang kami pikir ya akhirnya kami mutusin nih kemarin di event ini nggak ini kok gitu. Atau mungkin gak sih karena emang kebetulan isunya lagi panas-panasnya? Nah, saat itu mungkin ya karena pesta pora terselenggara setelah demo besar lah ya gitu, demo besar, dan jadi suasana masyarakatnya juga ya, dan kita juga ya kita tidak membenarkan misalkan kemarin tidak terjadi demo akhirnya tetap berlangsung. Belum tentu juga sih sponsor itu ya itu akhirnya jadi hal yang jadi pelajaran buat kita juga. Untung kita diingetin kayak gitu, kalau kita nggak tahu miss-nya di mana gitu. Ada titik sensitif yang mungkin tidak sadari, dan di hari itu titik sensitif itu makin lagi tinggi-tingginya gitu ya. Akhirnya ya pecah seperti kemarin ya. Iya ya, makanya seru. Seru banget. Dan gue tuh gak nonton Pesport tahun kemarin tuh justru karena takut keluar rumah. Oh iya, banyak kok yang kayak banyak gitu. yang kayak begitu ya. Bukan karena gak bisa bangun pagi. Itu Jumat. Jumatan gue jam 10 pagi. Standby di masjid. Datang ke masjidnya. Datang ke masjidnya gue jam 10 pagi. Ngomongin orang Kristen loh. Emang gak boleh ya? Tapi Cep, lo tuh kemarin ini yang lo menggabungkan banyak sekali legenda-legenda hidup musik Indonesia gitu loh. Dan nama-nama tersebut yang bahkan mungkin yang di era generasi gue emang mungkin yang mereka bareng gitu loh. Kayak misalnya Iwan Fals, Ebit G.Ade gitu kan. Emang Rhoma Irama gitu ya. Lah ini ide itu kemudian kepikiran sama lo itu karena justru itu gak pernah terjadi? Atau emang ada rasa penasaran salah satu orang yang nyeletuk, ini seru juga kalau begini nih, boleh juga nih, gitu.
Kalau gue alasan misalnya Rhoma Irama Malik karena ada satu kesatuan yang bisa dibilang jadi benang merah kan, sama-sama performer lah mereka ya gitu. Dan berkoreografi. Ya dan kalau digabungin kayak akan jadi kaya banget nih musiknya gitu, akan jadi sebuah experience yang baru. Ditambah Malik juga kan musisinya musisi banget ya gitu. Terus ketemu Rhoma Irama jadi experience baru juga buat Maliknya yang ternyata mereka menyadari anjing lagu-lagu Rhoma Irama susah ya ternyata. Singkup-singkupnya Gimana kita nggak ada ujungnya begitu? singkup-singkupnya, chordnya segala macam gitu. Begitupun jadi Rhoma Irama punya experience baru untuk ngulik lagu-lagu Malik gitu segala. Jadi kayak itu jadi hal yang ya sebenarnya ya objektif gue tuh nyari excitement buat penampilnya lagi gitu. Karena kalau ngomongin festival musik kan hampir setiap minggu, setiap bulan ada ya gitu. Apa yang membedakan, bukan gue nyari pembeda, tapi apa yang bikin mereka excited lagi ya untuk menuju Pesta Pora ya. Jadi kayak gue coba nih, jadi mereka tukar-tukaran lagu, mereka main bareng, itu akhirnya jadi excitement tersendiri kan. Kayak wah, jadi excitement dalam artian mereka punya konten nih, akhirnya latihan saat misalkan Barasuara bawain Fish bawain Barasuara, ada konten latihannya yang akhirnya mereka expose, jadi kayak ya jadi mereka punya excitement tersendiri. Jadi ada engagement baru terhadap konteks Pesta Pora di konteks yang lain gitu ya. Dan mereka excited sampai di Pesta Poranya gitu, kayak wah gue bakal bawain lagu ini nih gitu. Dan penontonnya juga jadi kayak anjing nih lagu ini dibawain sama band ini akan gimana ya. Tapi dia yang ngebayangin juga ya, misalnya ada band yang emang jadwal selama setahun itu atau selama puluhan tahun mereka berkarir, bosan bawain lagu yang itu aja buat dari mereka. Sementara tampil di panggung sebuah festival tuh mereka harus tetap dapetin hype-nya kan. Ide ini menurut gue solusi bukan cuma buat penonton, buat si artisnya juga ya. Iya makanya itu excitement yang mesti gue cari buat si penampilnya, jadi kayak anjing gak sabar nih, lucu juga pas dikasih idenya kayak anjing ngehe juga nih. Tapi lo gak gabungin musisi-musisi gitu berpegang sama menarik dan excitementnya aja, apa lu juga mikirin ini tuh works nggak ya? Nah, gue pikirin juga yang masih masuk akal, yang menurut gue masih kayak ya tukar-tukarannya juga kayak masih kayak Barasuara sama Fish gitu. Kalau si Iwan Fals sama Ebit Gade, gue cuman terfikirkan yang ada di bayang gue sore-sore nih Iwan Fals gitaran, Ebit Gade gitaran, terus mereka nyanyi bareng, wah magis banget nih gitu. Oh iya tuh. Emang iya. Kita mesti telanjang dan oh ya. Emang ada lagu itu ya? Mungkin bisa dipikirin tuh Cip. Boleh ya kalian berdua nyanyi. Gak, Ebit Gade nyanyiin lagunya, Iwan Fals yang praktekin kita mesti telanjang. Jahat jadinya. Tapi belum pernah ada yang kemudian bersinergi membentuk sebuah lagu baru ya, tapi gak serumit itu juga ya. Ya akhirnya nggak sampai, ada aja yang akhirnya mungkin jadi ya Iwan Fals sama Ebit Gade jadinya bikin tukeran lagu tuh, dia dirilis tuh. Tukeran lagu ya. Lagu Ayah dibawain sama Ebit Gade dan Iwan Fals, dirilis. Terus ada beberapa yang akhirnya jadi kayak Rhoma akhirnya mungkin nanti akan si Malik akan ngerilis lagu Penasaran tuh. Ya. Kebayang tuh koreografinya kebayang gitu. Sungguh mati. terus coba terus. Terjadi kok kayak Ran sama Jerox juga yang akhirnya kayak wah jadi kayak ketrigger untuk berkarya bareng gitu. Ya. Tapi artinya gini loh Cup. Artinya ide lo justru menjembatani banyak sekali peluang-peluang buat para musisi yang kita anggap sudah senior ini untuk berkarya lagi ya. Mengembalikan rasa ingin untuk tetap tampil dan eksis di dunia musik di era sekarang. Jadi kayak dikasih bensin, excited lagi. Iya. Kayak mereka ngerilis kayak aduh boring banget manggung dari kemarin gitu loh. Bayangin kayak misalkan kayak Hindia gitu atau kayak Bernadia setiap manggung kan gitu terus, tapi ini ada satu panggung anjing gue bakal bawain lagu orang nih gitu. Iya. Jadi mereka juga kayak refreshing jadinya. Tapi nih kan lo berkumpul atau mengorganize dengan berbagai macam artis dari level paling bawah sampai yang paling senior, dari yang paling laku sampai yang paling gak laku mungkin ya. Artinya banyak banget tuh 200 lebih yang lo organize gitu. 287 ya. Nah tapi di dalam sebuah event itu kan elemennya gak cuma itu ya. Ada masalah makanan, ada masalah urinoir, masalah sampah, masalah ketertiban, parkir dan segala macam. Kalau lo mau
istilahnya ngasih skala, yang paling sulit yang mana sebenarnya? Masalah keuangan. Semua begitu. Lo usah event gitu juga dia. Tapi kan dia punya privilege. Apa? Ya kalau misalnya dia foto KTP sama dirinya kan Iya. pinjolnya cepet. Masa pesta pora dibiayai sama pay later. Butuh 12 juta lagi nih. Kenapa dibongkar panggungnya? Enggak. Iya, Masalah iya. keuangan ya? Ya cash flow iyalah ya, karena ya tricky banget lah ngatur cash flow sebuah event kan. Kapan tahu uang harus keluar kapan, terus kapan harus bayar di mana, terus nahan uangnya di mana, terus yang segala macam dibayar kapan gitu ya. Itu jadi challenge lah ya. Jadi challenge, tapi kalau terlebih di penyelenggaraan gitu, penyelenggaraan bisa dibilang hampir ya lumayan terselenggara dengan lancar ya gitu. Kalau masalah urinoir, masalah parkir, masalah sampah, ya alhamdulillah teratasi ya. Masalah F&B segala macam, karena pesta pora kan F&B-nya dikumpulin jadi satu tuh di dalam hall gitu. Ya itu nyaman juga, AC juga, terus itu luas banget. Oh udah sih, selebihnya sih kalau masalah penyelenggaraan di tahun lalu hampir bisa dibilang sih tidak ada hal yang Bener-bener challenging. iya, ya. tidak ada hal yang Ya paling banyak miss, lah, gitu. paling miss kemarin itu doang, masalah sponsor Iya, doang ya. masalah ya terkait si sponsor aja. Kalau terkait penyelenggaraan sih bisa dibilang, karena orang juga jadinya excited tahun lalu tuh, karena penyelenggaraan dari pagi itu kan sebenarnya bikin orang makin jadi penasaran juga kan, nih dari pagi nih kita udah datang nonton musik gitu. Iya nih. Nonton konser pas beresin. Tapi kalau tadi lo untuk nama Instagram aja semotot itu Bang Cuk. Ada gak sih yang sebenarnya konsep ini tuh mahal banget gitu, tapi gue iya, gak iya. mau tahu lah, pokoknya harus jadi gitu. Yang lo paksain banget gitu. Atau sebenarnya udah lu hitung dulu? Karena mahal semua sih. Betul sih. Atau nggak gitu deh pertanyaan deh. Ini kan konsep acaranya kan komunal ya sebenarnya. Semua elemen ada, podcast ada, lawak istilahnya komedi ada, olahraga ada, fashion ada, gitu kan ya, musik ada. Dari penggabungan acara sifatnya komunal ini, tapi tiap tahun tuh ternyata selalu ada konsep yang lo bedakan gitu. Nah yang paling menantang deh. Yang paling menantang, tahun keberapa lah? Jadi kalau paling menantang sebenarnya tahun ini kali ya. Jadi kayak lebih kayak gue menampilkan apa ya. Sampai sekarang sampai detik ini gue belum nyiapin apa-apa sih sebenarnya, bisa di. Oke, gue ada ide nih. Ya kali aja dipakai. Kita dimarahin sama orang Iya. kalau dia. Nama gue kecil aja dipajang. Gue belum bahkan belum nyiapin. Dari semua nama yang udah di-announce ya baru itu doang yang gue kontak. Dan udah sekarang udah bulan Juni ya. Ya udah berarti mungkin saatnya kali Aldi Taher masuk. Udah masuk, cuman emang ya Sebagai penjual burger aja. belum tahu manggung di mana. Saya ada ide, Aldi Taher sama Tensi. Kenapa lo punya ide itu? Ya ini aja, biar gaul. Semua gak ada ini lah. Gak kreatif jawaban lo. Gak. Iya belum tahun ini challenge lah terkait tentang apa ya yang mau gue tampilin ya. Mungkin orang jadi ada ekspektasi tahun lalu tuker-tukeran nih, tahun ini mau ngelakuin apa ya gitu. Kayak surprise-nya apa tahun ini ya gitu. Tada, surprise-nya adalah gak ada surprise. Acara kita sama kayak kemarin ya. Kita Jumat pagi juga, Jumatan bareng. Jadi ini cuma rekaman ya dong. Gue tuh nemuin fenomena menarik dari sebuah event organizer. Orang yang biasa mengurus sesuatu, mengatur sesuatu, biasanya orang-orangnya gak teratur kelihatannya. Secara look ya, secara visual, orangnya justru gak pernah tidur bener, jarang bangun pagi gitu kan ya. Jadi orang yang bekerja mengorganisasi sesuatu justru malah dia tidak bisa mengatur dirinya, tidak bisa Pas event kali. Tapi bener gak? Gak juga sih sebenarnya. Oh ya? Kalau ngatur diri ya itu problem semua laki-laki lah ya. Oh maksudnya gitu. Bukan cuma anak event. Ngatur laki-laki gak boleh pakai IO. Iya, problem semua ya relatif lah ya, itu sebenarnya ngatur diri, bisa ngatur diri atau enggak gitu. Tapi kalau ngomongin ngatur diri, kalau tadi yang lu sebut nggak bisa bangun pagi, ya gue morning person banget. Lu morning person banget? Iya. Tapi lu termasuk orang yang
on time pada saat tidur nggak? Ya on time tuh sebenarnya enggak sih. Gue tidur tuh biasanya ya jam 8 jam 9 mah udah tidur gitu kayak. Oh ya? Ya cuman ya kadang ada juga tidur jam 12 gitu, tidur jam setengah 1 ya ada aja. Nggak pernah nentuin tidur jam berapa, tapi kebangunnya pasti jam 5 setengah 6 tuh pasti kebangun gitu. Lo justru orang yang kemudian gue tuh selalu menganggap bahwa orang yang bisa ngatur ngurus dirinya tuh bukan masalah nentuin kapan bangunnya, tapi kapan tidurnya yang paling susah. Iya. Menurut gue. Ya gue nggak pernah nentuin sih kapan gue mau tidur kapan kayak kalau mau tidur. Iya, kalau strict juga aneh Pak Eko. Tidur jam 8 pas PS4 aneh juga. Ya bukan, justru itu maksud gue jadinya Gue harus kelihatan. tidur nih, ya kan ini lagi IPA ya. Nggak bisa. Sorry gue tidur dulu ya. Gitu nggak balik. Bukan, justru itu maksudnya kan. Ketika orang mengurus sesuatu, biasanya jadinya dia tidak terurus. Iya ya. Gue alhamdulillah terurus ya. Gue punya istri yang sangat mengurus rumah gitu. Ayah bajunya ayah. Tetap pakai. Dimasukin dong, dimasukin. Ayah boleh turun sekarang, ayah boleh turun sekarang. Gue nggak tahu kenapa di kepala gue itu keren banget tau. Biasa ada artis datang nih. Bernardia udah masuk ya, Bernardia. Gitu kayak keren. Orang tuh udah kayak gitu di rumah, tuh berarti rumahnya udah gede banget. Udah kaya banget tuh, udah perlu pakai HT gitu, 3 lantai, 5 lantai gitu kan. Yang mau manggil pembantu tuh nggak bisa teriak lagi, udah harus pakai HT. Pakai HT. Coba kita tanya deh, dia. Dulu ada temen gue yang rumahnya gede banget, jadi kalau ke rumah dia tuh harus punya pulsa. Karena kalau udah sampai harus nelpon dulu kan. Gitu. Harus punya kuota. Kalau dulu kan belum kuota, jadi kalau sampai anjing gue nggak punya pulsa lagi, jadi harus ngasih tahu gue udah sampai ya gitu, nggak bisa ngebel gitu segala macam gitu kayak gue depan rumah lo nih gitu. Jadi harus punya pulsa. Pilihannya pulsa atau obor sama Arif gini. Jauh terlalu dalam rumahnya. Iya jauh banget tuh, rumahnya gede banget itu dulu. Kalau misalkan dia di mana lagi di meja makan, ya lah mesti telepon. Gua di kamar lu nih butuh ini segala macam ya gitu. Tapi orang-orang kaya zaman dulu tuh emang rumahnya gede-gede banget tau. Iya. Kayak yang perlu masuk ke halaman atau kebun dulu. Iya gitu yang halamannya luas banget. Luas banget. Gue pernah masuk ke rumah salah satu menteri di zaman Orba gitu ya. Pakai temen gue tuh kebetulan salah satu anak ya orang berada lah. Terus kemudian kita masuk tuh ke mobilnya Cherokee. Di saat itu tuh udah kaya banget punya Cherokee. Sampai gigi 3 baru nyampe. Saking jauhnya ke dalam. Itu masuk gigi 3. Itu sapamnya keliling berkuda ya? Siapa? Ini orang kaya banget kalau bisa masuk gigi 3 Cherokee tuh bisa kaya banget. Lu ke rumah temen lu, gue harus punya pulsa lagi. Kalau ke rumah dia kalau nggak punya pulsa nggak bisa main nih. Itu orang yang dipanggil Den tuh. Lo dulu SMA mana sih Cup? SMA 3 Bekasi. Oh Bekasi Pride. Itu teman kampus gue waktu itu. Ya, Trisakti banyak lah ya yang rumah-rumah. Iya betul. Nah kebetulan temen gue yang punya Cherokee itu anak Trisakti juga. Iya. Itu anak Trisakti ya, rumahnya bakal di Jakarta, bahkan di Jakarta Timur rumahnya. Enggak, beda angkatan juga. Temen gue tuh dulu punya hobi yang sama gue dari SMA. Terus kemudian kita punya klien yang waktu itu cukup besar lah, yang punya pasar raya kan. Jadi begitu kita kemudian pengen mempersembahkan hasilnya, dulu gue fotografer. Jadi kita ke rumahnya yuk buat nyerahin gitu. Karena kita tahu berhadapan sama seorang menteri, mau gak mau kita pakai mobil yang cukup bagus gitu. Gak nyampe 2. Terus 3, buset 4.000 cc sampai gigi 3. Baru nyampe. Jauh banget ke dalamnya. Iya. Kelewatan sih itu. Salah jalan kali itu. Itu satu RT rumah dia doang. Tapi gue penasaran sama lu, Cup. Lu biasanya setiap orang tuh punya referensi festival yang pernah dia tonton keren dan gue harus. Lu ada gak? Tidak. Bisa dibilang tidak nonton festival ya. Gue tidak ada referensi sebenarnya kalau ngomongin kayak orang referensi apa. Gue hampir dipastikan belum pernah datang ke festival-festival musik luar ya. Fuji Rock waktu itu 2023. Lo udah pernah bikin. Berarti kan bukan referensi dong. Udah bikin baru datang ke Fuji Rock. Iya. Maksudnya gue tidak bisa dibilang tidak ada referensi. Referensi gue kayak gue mau bikin festival yang kayak gimana udah gitu aja sebenarnya. Bahkan kayak experience
oh di Coachella bikin ini, di ini bikin ini. Enggak lagi, gue gak ke-trigger gitu. Kalaupun lewat tayangan pun tidak? Ya tayangan dia kayak tertarik gitu, kayak oh ini keren ya. Cuman gak pernah jadi patokan kayak, karena jadinya kan akhirnya tidak orisinal dalam artian gue akhirnya memanjakan diri gue untuk nyari referensi kan, jadi kan kayak jadi kayak oh liatin di sana bikin apa, di sana bikin apa. Enggak lagi, cuma ada di pikiran lucu juga ya kalau ada strawberry gede di tengah-tengah nih gitu. Bikin coba bisa nggak bikin balon strawberry gede, bikin tahun lalu kan ada strawberry gede di tengah-tengah gitu. Lebih ke situ. Jadi kayak tidak yang kayak wah di sini bikin ini, di sini bikin, di sini bikin ini. Enggak, bahkan gue tidak terlalu suka datang ke festival musik kali ya semenjak bikin festival musik. Tapi boleh gak gue beranggapan kayak bahwa sebenarnya referensi lo tuh dari teman-teman lo yang sebanyak itu? Bisa gak kayak gitu? Sehingga lo kayak punya kekayaan cara berpikir. Banyak sih iya, cuman gue bahkan bisa dibilang tidak, hampir dipastikan tidak ngobrol kayak gue bikin apa tahun ini. Enggak, selalu gue keep sendiri gitu ya, sama internal iya. Misalnya tim gue kayak bikin ini internal gue bisa masuk cup nih kemana ada ini lucu deh kayak gini lucu kayak gini, jadi patokan aja. Tapi kalau misalkan kayak referensi teman sebanyak itu ya kadang gue tidak bertanya ide sih sama mereka. Gue lebih kayak ya udah berteman aja. Kalau ngomongin festival musik juga gue ya kayak ke Fuji Rock 2023 ya gue lebih milih tidur di padang luas gitu, jadi nggak nonton nih yang main ini enggak, tidur. Terus yang gue tonton juga kayak orang main obor gitu, stand up comedy Jepang gitu di situ lucu juga ya gitu, kayak nggak ngerti tapi oh ya kayak nonton aja duduk di situ, nonton orang stand up comedy gitu berdua gitu, kayak lagi sitcom berdua gitu kayak nggak nonton panggung yang main The Strokes, yang main Foo Fighters segala macam enggak. Lo nggak nonton? Enggak, gue tiduran aja pinggir sungai gitu. Nah ini yang gue cari nih, gue pengen relax. Segitu festival. Gue pengen relax ya, gue kulineran di Fuji Rock, gue nyobain kulineran gitu. Di kulineran itu ada pertunjukan orang main obor, orang apa ya, udah gue nonton itu. Nonton ada yes ya, enggak rame, udah ini aja kayak tenang nih gue nonton ginian. Jadi gak ada harganya ya yang tampil. Iya, jadi kayak ya gue nggak nyari, mungkin udah mati rasa kan nonton pertunjukan ya kayak oh gitu ya udah gitu. Apa karena lo ngerasa ya pertunjukan tapi apa nih yang lebih dari isinya kali ya, isinya justru yang lo cari akhirnya ya. Yang mungkin yang kayak akan ngebentuk experience yang bukan musiknya lagi, kayak nonton stand up gitu kayak oh lucu juga ya gitu, kayak kulineran kayak hal-hal lain yang sebenarnya menarik juga kulineran di festival musik kan, kayak beragam ya makanannya segala macam gitu. Kalau ngomong di Pestapora ada 62 tenan gitu, sehari nyobain 10 aja nggak habis 3 hari tuh. Tapi gue kalau ke Pestapora, bini gue udah ngunci pastinya ke Warpopski. Iya. Karena temen kuliah dia kan gitu loh. Jadi udah pasti ke cari popo yuk. Aduh. Iya. Tiap tahun, tiap ke Pespor cari popo yuk. Iya. Padahal makanannya sama itu aja. Iya. dari di Pespor ya. Iya. Cuman karena temen kan gitu, teman kuliahnya dia gitu. Jadi ya udah. Nah kalau ide-ide gitu ada nggak bang yang karena saking genuinnya, saking originalnya gitu, sampai nggak ada contoh nih untuk melakukan teknisnya belum tahu nih gimana cara bikinnya gitu. Ya ada, sering ketemu kayak gimana. Akhirnya gue kayak kemarin Malik sama Roma aja ya, gue bikinin flow-nya sendiri. Ini kayak pokoknya pas di lagu ini, yang ini main ini, pas lagu sini ya baru nanti main bareng ya. Gue butuh teknisnya, berarti butuh ada berapa racer. Berarti gue butuh channel yang lebih kayak gitu aja. Oh sorry, kreatif pertunjukan itu lu tetap in charge ya? Ya kadang in charge karena gue datang ke bandnya kan harus mateng ya, nggak bisa gue kepikiran lu kayak gini deh, gimana tuh Cop? Ya coba aja dipikirin aja. Tapi kalau gue datang gue kepikiran lu kayak gini karena bayangan gue nanti flow-nya kayak gini bla bla bla, itu kan udah mateng ya. Okay. Jadi mereka lebih appreciate gitu, lebih kayak oh ya udah ini udah penting tahu nih tuh. Cop nih maunya kayak gimana. Penting banget bahwa membuat sebuah instruksi yang detail dan jelas supaya bisa mendelegasikan apa yang lo maksud sehingga orang bisa gampang menerjemahkannya. Ya, manajer band juga nerimanya juga kayak oh udah tahu nih ya, jadi ngomong ke internalnya lebih gampang kan karena udah detail gitu bisa dibilang. Iya. Nggak yang cuman gue pengen kolaborasiin lo sama ini deh. Gimana tuh? Misalkan dia bawa si Ucup nih minta kita kolaborasi sama Roma Irama. Gimana tuh? Nggak tahu, Ucup sih ngebebasin. Nah, males kan disuruh mikir lagi. Iya. Oh. Karena bisa jadi mungkin yang dianggap kreatif oleh si musisi di mata penyelenggara nggak nyampe ke targetnya kali ya, bisa jadi gitu, makanya lo harus detail itu. Ya,
Atau musisi malas mikir untuk mikirin konsep kan karena mereka kayak ngapain gue capek mikirin buat satu panggung doang gitu. Iya, betul. Dan dari kolaborasinya kan bisa ada banyak cabang kreativitas kan. Betul. Dengan Bang Ucup ngasih konsep yang begini, mereka jadi tahu nih, oh maunya kesini berarti kita begini gitu. Iya, ada arahnya gitu. Kayak ngasih pondasi lah. Iya. Tapi kebayang lo 280. Apa semuanya lo gituin? Enggak selebihnya. Emang yang kayak main course-nya aja apa Iya gimana? main course-nya aja. Maksudnya kayak Roma Mali kan main bareng ya. Jadi gue mesti butuh treatment. Kalau yang tuker-tukeran lagu lebih kayak ya udah pokoknya lu 1 jam ini show-nya bawain lagunya ini doang gitu. Itu gue gak sampai detail masuk ke kreativitasnya mereka. Termasuk pemilihan lagu? Iya termasuk pemilihan lagu. Ya paling gue ngasih ya kalau ya enaknya yang hits dibawain aja. Ya pasti jadi patokan mereka juga kan. Bawain yang hits juga gitu. Menurut lo di Indonesia ini gue nggak tahu ya akan habis nggak talent yang kemudian bisa lo explore? Karena musik kan mengerucut semakin ya gue nggak tahu ya tapi gue nggak ngebayanginnya dibandingkan di tahun 90-an sampai 2000-an pertengahan itu hits baru yang muncul tuh akan selalu banyak, band baru juga selalu muncul banyak. Gue cuman ngerasa doang ya. Kayak semakin sedikit yang muncul gitu loh. Enggak, kalau lihat setiap Jumat tuh New Music Friday di Spotify itu ribuan yang rilis setiap hari Jumat, setiap minggunya gitu. Menurut gue kalau regenerasi musisinya nggak perlu ragu ya pasti akan nggak ada habisnya. Cuman regenerasi headlinernya yang emang nggak secepat itu gitu. Ya kayak headliner nama-namanya masih itu lagi gitu. Oh yang pantas jadi headliner justru lo pusing ya? Iya ya, yang headliner kan nama besarnya siapa nih tahun ini gitu ya. Ketemunya ya kalau tier 1 kan ketemunya ya Dewa, Sila, Noah gitu. Selebihnya di bawah situ ada siapa yang lagi happening sekarang kayak 2024, 2025 yang happening 2024 bisa dibilang Juicy Lucy Bernadia. 2026 ini yang happening Hindia Fish. Bahkan kalau tarik 2022 yang happening siapa lu bisa Cangcuters Vera gitu itu kan ya ada regenerasi di situnya. Tapi gue jadi teringat sesuatu nih soal tadi lo nyebut Sheila. Sedikit apa sih lo sama Sheila? Nggak biasa aja. Lo kan di beberapa podcast lo menganggap bahwa lo sama mereka cukup dekat sehingga mudah untuk nggak mungkin bukan cukup dekat ya. Kalau dekat sih nggak sedekat itu juga gitu yang emang ngobrol intens juga enggak gitu. Jadi kayak gue gak pernah ngomong gitu di podcast kayak gitu. Kayak gue kalau ngomongin dekat sama mereka enggak ya. Cuman mungkin karena emang kalau gue sama mereka ya bisa dibilang kita nggak pernah transaksional juga kok. Jadi kayak ngobrolnya. Ya justru itu mungkin ya. Gue mengkategorikan dekat karena lo pernah membahasakannya sama Adam tuh tidak transaksional gitu loh sifatnya. Iya mungkin gue tidak transaksional dan gue juga cenderung kadang lumayan sering misalkan kalau ke Jogja gitu gue ketemu mereka ya gue tidak main dong di sini. Gue lebih kayak apa ya lagi apa ngobrol aja gitu. Tak kulineran yang ngobrol hal-hal ringan ngobrol apa gitu nggak yang kayak jadinya gue karena gue bisa dibilang kenal sama Adam udah lumayan lama jadinya gue manfaatin untuk kayak gue bisa dapet Sila enggak juga nggak jaminan juga. Orang banyak ke gue kayak bantuin dong buat Sila gitu ya nggak jaminan sama lu langsung sama lewat gue juga sama aja gitu. Ya kebijakan manajerialnya mereka juga tetap akan sama striknya gitu ya. Ya emang itu kebijakannya di Adam. Jadi gue kalau misalkan orang datang Mas Ucup ini bisa ngundang Sila dong bantuin ngundang Sila dong nanti kita kasih segini enggak udah lu langsung aja. Lu pernah digituin masa? Ya ada aja pasti nggak jadi jaminan kok lewat gue juga gue bilang kayak gitu. Iya. Gue sih selalu gini ya, gue tuh selalu beranggapan bahwa lo punya privilege karena sebelumnya di dunia musik juga cukup lama lewat The Majors dan lewat sebagai manajer artis tersebut, sehingga keleluasaan lo untuk menunjuk, reach out, mendekati gitu ya, itu jadi privilege gitu buat lo. Iya. Gue dekat sama banyak musisi ya semenjak Bara Suara Danila, semenjak jadi manajer itu kan. Jadi kayak banyak, ya intensitasnya banyak ngobrol lah sama musisi, ketemunya atau seenggaknya sama musisi-musisi senior tuh ya pas Bara Suara lebih sering ketemu tuh. Karena Bara Suara kan saat itu stand out banget lah ya, dapat spotlight banget. Musisi senior juga ngeliatnya kayak wah ngobrol sama Bara Suara, ngobrol ke manajernya ya akhirnya banyak gue kenalnya dari situ. Iya, band bagus lah saat itu ya. Iya. Band yang sekarang masih sih. Kalau ngomongin kualitas mah. Karena gue
gue tuh kayaknya tahu bara suara dari tulisannya Wendy kayaknya di Rolling Stone. Dan bagaimana Wendy pernah mengkritik orang nonton bara suara tapi cuma Nah itu Hasif itu. Si Hasif, sorry. Yang nulis. Si Hasif yang nulis. Terus gue, bara suara tuh kayak gimana ya? Oh iya band bagus ya. Emang band bagus gitu loh. Dan ya itu privilege lo juga bukan menurut lo? Sangat privilege gak? Titik poin privilege paling tinggi Iya, saat itu gue akhirnya terhubung kenal sama banyak musisi ya semenjak pas sama bara suara. Ya setelah itu kan gue bara suara 2014, 2015, 2016 The Majors bikin Synchronize ya, dari situ mulai makin dekat lah sama banyak pelaku musik lah gitu, karena gue manajer band juga, gue kerja di festival musik juga gitu. Selain akses juga attitude dan etika ngubungin mereka juga lo jadi jauh lebih ngerti ya. Iya itu paling penting kan. Iya. Ya kuncinya lo bisa bertahan lama di industri kan attitude ya. Tuh makanya. Kok baik orangnya. Iya. Jangan samping ludah kalau banyak ngobrol. Gitu, jangan di framing. Tuh. Gue kepikiran ya untuk para musisi, Bang Ucup ini kan jatuhnya jadi kayak Pak Haji stand up ya. Oh iya betul. Iya, ada musisi. Ada Ucup nggak? Bisa kali. Yang kedua nih. Lihat gue deh gitu. Bisa kali nih gitu. Iya. Kali ya. Maksudnya influencing orang dan influencing keadaannya tuh udah kayak ngebentuk. Soalnya gini loh, lo tuh gue anggap jadi salah satu pembentuk skena kultur budaya di Indonesia jadinya gitu. Termasuk Ajis, termasuk lo gitu ya. Karena ya lo kayak ngebentuk orang tuh jadi kayak mau ada paspor, gue harus nabung. Biasanya di akhir tahun. Betul. Dan ini data yang pernah disajikan oleh salah satu bank di Indonesia. Kenapa duit pernah mandek di beberapa bulan sebelumnya. Ternyata anak muda nyimpan untuk beberapa pertunjukan ini. Salah satunya paspor. Iya. Jadi wah ini lo udah gak bentuk budaya. Lo udah gak bentuk kebiasaan orang gitu loh. Harus nyimpan uang supaya bisa nonton paspor. Betul. Ini yang menurut gue, wah gila lo udah bisa bikin movement yang menggerakkan semua orang untuk dijadiin destinasi yang harus Iya. dicapai gitu loh. Iya. Makanya lu nabung dari sekarang buat ke Sapora. Iya bang. Satu, Gua ini apa? semuanya Collab gitu bisa gua. Kayak Bernardia membawakan Hindia. Saat Kaban membawakan barang-barang Bernardia. Katanya PE. Cep nih buat banyak orang lah buat Iya. gue nih. Lo punya sih nggak navigasi hidup atau pegangan hidup lo yang kemudian lo anggap harus tetap lo jaga, bahkan nanti pengen lo warisin misalnya ke anak lo harus begini ya, gitu. Ada nggak lo? Enggak, gue nggak kayak gitu lagi orangnya. Ya gitu ya. Yang let it flow aja. Oh, berarti let it flow, navigasi hidup. Iya. Kayak lu tahun depan bakal ngapain nggak tahu, nanti urusan nanti aja. Tapi dari semua paspor yang kemarin-kemarin ini ada nggak satu pelajaran yang kayak, wah ini gue nggak bakal pernah lupa nih gitu. Ya itu tahun lalu lah. Oh iya sih. Iya. Gue gak boleh gelap mata nih. Gak gelap mata aja jam. Mesti detail. Detail betul. Itu kuncinya. Detail. Gue nggak boleh bermain-main sama emas nih. Ada buku yang judulnya The Death of Author. Lo tapi rela nggak? Karena gue perhatiin pesta pora ini sangat personal banget buat lo. Kalau orang ternyata lebih inget paspornya daripada lo. Gak apa-apa. Kenapa? Gue gak Ya nyari berarti itu lo kok. bisa delegasikan ini ke orang dong ya sebenarnya. Iya, gue gak nyari itu kok. Gue kayak, ya emang setiap produk tuh harus ada sosoknya yang kayak, jadi biar ada presence-nya tuh seperti apa gitu. Tapi pada akhir kalau orang lebih kenal pesta pora dibanding gue, ya sangat gak apa-apa. Iya. Justru malah kayak udah terjadi sekarang deh. Nggak juga gitu. Ya. Oh, lo menganggap bahwa sekarang justru orang lebih kenal paspor daripada ucupnya gitu ya? Iya. Udah Maksudnya, terjadi ya? ya tergantung sama siapanya kan sebenarnya. Iya. Tapi orang tahu pesta pora, tapi nggak banyak yang tahu yang bikin siapa gitu. Tapi jujur kayaknya walaupun gue jadi seorang kreator, kayaknya gue lebih ingin orang kenal karyanya daripada guanya deh. Iya. Maksudnya supaya itu lebih karena kita bisa mati kapan saja. Iya. Tapi itunya kan nggak boleh mati gitu karena kita ada semangat kita di situ, ada spirit kita di situ, ada ambisi kita di situ, itu yang nggak boleh mati menurut gue. Kalau gue nggak pernah musingin itu sih, jadi kayak ya udah berjalan aja, mau nanti pesta pora lebih gede ini
guanya lebih dikenal orang ya belakangan itu. Tapi gue nggak pernah ngeset untuk kayak gue pesta pora harus lebih gede namanya, nggak pernah ngeset gitu. Tapi menarik sih kalau pesta pora udah jadi legacy kan, pesta pora ke 3.000 berapa gitu. Iya. Ada patung Bang Ucup lagi megang buku gitu. Kenapa? Nggak sambil patungnya sambil gini. Tapi tetap buku. Tetap buku. Dan udah terbukti tahu. Gue ngeliat video yang lo lari di gunung. Kan awalnya kan rame-rame sama orang gitu. Lo gini, gila orang serame itu. Gak ada yang nunjukin pamer skill nyanyi. Itu udah lucu kan. Rame banget orang di situ. Iya. Dan itu gak ada yang kenalin Bang? Ya ada beberapa yang tahu, yang lagi lari tiba-tiba, Bang Ucup foto gitu ya, ada aja, cuman nggak sedikit lah, karena beda industri kan. Iya sih. Ya mungkin ada juga yang, nah ini kayak siapa ya, tapi nggak tahu siapa gitu, mungkin ya ada aja sebenarnya kalau ketemu yang kenalin mah setiap occasion mah ada aja gitu. Kadang nggak ketebak juga gitu, ketemu ini tiba kenal ya gitu kayak. Tapi gue yakin lah, mungkin gak sekarang ya, suatu saat nanti egonya kita akan berbicara bahwa kalau gue gak ada, gue pengen yang merepresentasikan gue tetap ada. Kayaknya gue tetap yakin setiap orang punya itu deh. Low profile-nya orang gitu, kayak tetap ngerasa perlu ninggalin legacy, terutama kalau udah punya anak gitu kan ya. Saat hidup kan kita harus punya legacy ya. Cuman gue gak pernah, minimal ada satu legacy yang ditinggalin ya sesimpel buku gitu atau sesimpel liquid gitu nih. Ada liquidnya Sahat dulu nih, seorang udah meninggal masih berjalan ya. Bisa itu kan bagian dari legacy kan gitu ya. Ini chaos juga kalau misalnya orang cuma tahu pesta pora gak tahu Bang Ucup. Ya gak juga. Lagi depan pesta pora gitu kayak, pergi kamu gak ngerti apa-apa soal pesta pora. Terus orang kayak, dia tidak tahu siapa diri. Ternyata dia CEO pesta pora. Oke, thank you Cip ya. Siap. Buat seri-serinya. Makasih ya buat Rai ya itu. Iya, mudah-mudahan. Cheesecake sama tiramisunya. Mantap, lu gak dikasih kan. Makanya jadi inspirasi. Udah tahu dia. Udah ya. Buat mbak-mbak laundry yang 2 orang itu, kalau misalnya lo tahu ya, dia tuh penonton dia tuh udah ada 2 orang perempuan penjaga laundry yang sudah rela menyerahkan semua hidupnya untuk Sahat. Mantap, 2 langsung kan. Iya, ya namanya jual tampang Bang. Oke, thank you. Coba sekali lagi ya. Makasih ya guys. Silakan tutup Sahat dengan kesimpulan-kesimpulan ajaib lo. Dari kisah hidup seorang Rizky Aulia Ucup, kita bisa menyimpulkan bahwa let it flow bisa membawa kita pergi jauh. Dari semua pesta pora yang sudah ditampilkan, kita jadi sedikit tergelitik. Let it flow. Gak nemu kan lu, gue bantuin nih. Let it flow. Meskipun namanya Ucup yang kalau diulang-ulang ucup. Tapi yang dia buat tidak pernah cupu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah let it flow. Let it flow. Jangan lupa minggu depan Dede balik lagi.